Shalom adik-adik Kristen Elim, apa kabarnya? Kalian sehat-sehat saja, amin? Amin. Kita masih ada dalam hubungan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita mengambil bagian kita dalam membaca kebenaran firman Tuhan dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami di hari ini Tuhan, baik itu belajar mengajar, bahkan aktivitas yang lainnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan, Tuhan memberikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami di hari ini, aktivitas kami di hari ini boleh dapat mempermuliakan nama Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Kita ulangi lagi, Markus pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Adik-adik, sudah kita membaca kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang tugas Yesus yang paling utama adalah datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus jauh daripada orang berdosa, bagaimana orang berdosa bisa tahu tentang kasihnya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang berdosa? Oleh sebab itu dia datang, dia tidak memandang muka siapa yang dia tidak Tuhan Yesus datang tidak menghakimi, "Oh kamu yang salah, dia yang benar, kamu yang benar, dia yang salah." Tidak, tetapi Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat yang membebaskan semua manusia. Bukan hanya membebaskan yang ini saja lalu yang ini tidak, atau bukan hanya memilih yang ini saja lalu yang ini tidak, tetapi Tuhan Yesus datang kepada semua.
Tetapi yang paling terutama adalah orang-orang berdosa. Kita sudah membaca di ayatnya yang ke-17. Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus tahu semua apa yang ada di dalam hati kita. Bagian penghakiman, bagian menghakimi, bagian yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, cuma Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu melihat jauh ke dalam apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita kita merasa kita berbuat salah di hadapan Tuhan, antara kita dan Tuhan yang tahu, dan kita datang minta ampun kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Jadi Tuhan tidak memandang pekerjaan dia sebagai pemungut cukai, tetapi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia, saat itu juga Tuhan Yesus membebaskan dia dari dosa. Dan saat itu sampai ke masa depan, hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Masa lalu biarlah dia berlalu, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, saat itu sampai ke masa depannya, seluruh kehidupannya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, ya, mengasihi kita semua. Jadi kita dapat mengasihi orang lain ketika kita merasakan kasih yang kita terima daripada Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak merasakan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita hanya bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita terima daripada Tuhan, yaitu sebuah kasih. Kita terima kasih itu daripada Tuhan dan kita mengasihi semua orang sesuai dengan apa yang kita terima daripada Tuhan. Itu saja yang dapat kakak sampaikan buat kita adik-adik. Biarlah kebenaran firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, menuntun kehidupan kita menuju pada apa yang Tuhan mau, tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang terus Tuhan ingatkan kepada kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menentukan kehidupan kami, masa depan kami, seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan adik-adik SD Kristen Elim ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terus memperlengkapi kehidupan mereka dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati mereka dan mereka menghasilkan buah dan menyenangkan hati Tuhan, bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Guru-guru SD Kristen Elim juga kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pelayanan mereka bagi anak-anak Tuhan. Yang Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, dan segala yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.